Selamat datang kembali di channel Seduh Film. Seperti di hari sebelumnya, kali ini saya akan merangkum alur cerita film Stephen Chow yang berjudul The Tricky Master. Film ini rilis di tahun 99 dan disutradarai Jing Wong yang juga main di film ini. BTW, sebelum kita lanjut, saya mau ingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk tetap menonton versi originalnya. Oke, kalau begitu, tak usah berlama-lama lagi. Ini dia alur ceritanya. Cerita diawali dengan aktivitas para narapidana di sebuah penjara di Macau. Kita kemudian diperlihatkan dengan sosok Wong Sifu, si raja penipu yang paling terkenal di kota Hong Kong. Salah satu petugas tak percaya dengan kehebatan Wong Sifu. Dia pun menantang Wong untuk bermain tebak-tebakan kartu. Pihak yang kalah dalam permainan ini, kata petugas, harus siap dipukul selama setahun. Wong pun menerima tawaran itu. Dan ketika permainan dimulai, Wong melihat si petugas menyimpan kartu as yang telah disiapkan untuk ditebak Wong. Karena sudah tahu kartu itu disimpan, Wong pun dengan mudah mengalahkan petugas itu dengan menyebut kartu yang diinginkan tak ada di situ. Dan setelah si petugas kalah, Wong pun bersiap memukulnya. Dan... Di scene selanjutnya, terlihat dua polisi yang sedang melakukan penyamaran di sebuah SMA yang ada di Hong Kong. Kedua polisi itu ialah Long Fun dan komandannya yang berjuluk Seribu Topeng. Mereka berdua hendak mengamankan seorang putri pengusaha kaya dari ancaman penculikan. Namun Fun yang menyamar menjadi siswa sama sekali tak akur dengan siswi yang ingin dilindunginya. Hingga akhirnya inilah yang terjadi. Fun yang merasa terluka lalu membalas siswi kaya itu seperti ini. Usaha Fun itu lalu terlihat oleh gurunya dan Fun pun dihukum. Saat sedang dihukum, bosnya kemudian berkabar kalau si perampok sudah tiba. Fun pun naik ke lantai atas secepat kilat. Namun yang ia dapati malah seperti ini. Ternyata si penculik telah menahan kliennya bersama bosnya tadi. Fun kemudian bergegas menemui para penculik itu dengan membawa pistol. Seketika para penculik menembakinya, tapi dengan mudah Fun dapat menghindar. Para penculik itu kemudian membawa tawanannya ke dalam kelas. Saat Fun hendak menyelamatkannya, inilah yang terjadi. Setelah misinya berhasil, Fun kemudian meminta pada bosnya untuk memberikannya misi yang lebih besar. Tapi si bos malah naik ke ambulans karena sedang terluka. Melihat hal ini, Fun kemudian meracau dengan menjelek-jelekan bosnya di hadapan gurunya. Namun tak disangka, ternyata si guru itu adalah bosnya yang sedang menyamar. Keesokan harinya, Fun akhirnya ditugaskan untuk menyelidiki kasus seorang penipu ulung yang bernama Ferrari atau si Raja Naga Tampan. Kata bosnya, si Ferrari ini telah menipu uang dari pasar saham serta melakukan upaya pembajakan. Mendengar hal itu, Fun dengan senang hati berjanji akan menangkapnya. Fun pun siap menjalankan misinya untuk menemui Ferrari yang berada di sebuah pantai. Fun lalu pergi ke pantai dan di situ dia melihat seorang wanita cantik yang bernama Chao Li. Fun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Fun lalu meminta nomor wanita itu dan begitu dia mendengar wanita itu menyebut namanya, inilah yang ada di dalam benak Fun. BTW, Chao Li itu berarti cinta pertama ya. Lamunan Fun segera buyar usai kena semprotan air oleh anak kecil. Fun ingin marah pada anak kecil itu. Namun anak itu memanggil bodyguardnya yang ternyata orang yang juga mengundang Fun. Orang itu bernama Ken yang juga asisten Ferrari. Dari sinilah malapetaka terjadi. Fun lalu disuruh untuk menemui Ferrari. Namun karena Fun belum mengenal wajah Ferrari, yang ia datangi justru anak buah Ferrari. Fun lalu dikerjai habis-habisan seperti ini. Dan setelah itu, Fun lalu disuruh memukul pria gendut yang sedang berjalan di tepi pantai. Dan saat Fun hendak memukulnya, dia pun dikeroyok.
Ternyata orang yang ingin dipukul Fun itulah si Ferrari yang asli. Di malam harinya, Fun yang menyamar menjadi anak buah Ferrari tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan penyusup. Si penyusup itu hendak mencuri data Ferrari, dan ketika Fun melihatnya, ternyata si penyusup itu adalah Chowli. Chowli ingin balas dendam karena ayahnya telah ditipu oleh Ferrari. Saat Fun membiarkannya mengakses data, tiba-tiba anak buah Ferrari datang dan mengepungnya. Chowli sempat terkena tembakan Ken, namun Fun menyuruhnya berpura-pura untuk menyanderanya agar dirinya lolos. Dan setelah menyandera Fun, Chowli pun berhasil kabur. Fun lalu membawa Chowli ke rumahnya. Di situ dia melihat keseksian Chowli saat berusaha mengeluarkan peluru dari badannya. Dan Fun kecil pun berdiri tegak melihatnya. Setelah sadar, Chowli lalu meminta untuk beristirahat di kamar Fun. Namun tiba-tiba pacar Fun yang bernama Pizza juga datang ke rumahnya. Fun lalu berusaha mencegah Pizza masuk ke rumahnya. Upayanya berhasil setelah dia menerima ajakan Pizza untuk menghadiri acara ulang tahun kakak iparnya di kota Makau. Fun dan Pizza akhirnya sampai di lokasi ultah kakak iparnya. Fun lalu berkenalan dengan kakak Pizza yang bernama Wasabi. Wasabi sempat mengejek gaya rambut Fun yang disebutnya kuno. Dan tidak lama setelah itu, kakak ipar Pizza yang berulang tahun akhirnya muncul. Semua orang bertepuk tangan karena kakak iparnya bernama Wong Sifu, si raja penipu yang paling terkenal di dunia. Wasabi pun hendak menyambut kedatangan suaminya itu, tapi inilah yang terjadi. Tak hanya ditendang, Wasabi juga ingin mencium suaminya, tapi ya lagi-lagi ini yang terjadi. Setelah itu, Wong pun mencari sahabatnya yang bernama Longwu, dan tiba-tiba dia pun muncul dan langsung memberikan aksi seperti ini. Kasihan banget ya si Wasabi. Fun yang melihat tingkah aneh Guru Wong langsung saja mengejeknya. Tak hanya itu, dia juga heran mengapa ada dua orang yang menempel di kedua sisi Guru Wong. Guru Wong pun mendengar hujatan Fun itu. Dia lalu menyebut kalau dirinya masih dalam status tahanan dan kedua orang di sampingnya merupakan petugas lapas. Untuk itu dia tak boleh disentuh sama sekali. Guru Wong lalu mengajak Fun untuk berjudi karena Fun terlalu meremehkannya. Wong mengatakan jika Fun kalah maka dia harus siap bermantap-mantapan dengan gadis pilihannya. Dan sesuai dugaan, Fun kalah telak dari Wong. Wong pun memanggil wanita pilihannya untuk menemani Fun bercinta seperti ini. Tapi Fun menolak dengan hadiah itu. Pada akhirnya dia pun memilih dihukum mencium kaki Guru Wong. Setelah kejadian itu, Fun kembali pulang ke Hong Kong. Meski telah mengalami kesialan, tetapi dia masih bisa bermesraan dengan Pizza. Dan ketika Fun ingin mantap-mantapan, Pizza menyuruhnya untuk memakai pengaman. Dan dengan gerakan secepat kilat, Fun pun mencari pengaman tersebut. Ketika Fun kembali ke rumah, dia sudah melihat Pizza bersama Chowli. Ternyata Chowli sudah berdusta terkait hubungannya dengan Fun. Hal ini kemudian membuat Pizza marah dan meninggalkan Fun. Chowli yang merasa tidak bersalah lalu mengajak Fun melakukan pembalasan terhadap Ferrari. Chowli menyuruh Fun berpura-pura menyanderanya dan membawanya ke rumah Ferrari agar kembali bisa mencuri datanya. Ternyata ini semua merupakan rencana Ferrari. Chowli hanyalah bidak Ferrari untuk menjatuhkan Fun. Ferrari lalu seolah memaksa Chowli untuk mantap-mantapan dengannya. Fun yang masih belum menyadari hal ini segera saja masuk ke kamar Ferrari. Dia bermaksud menangkap basah si bos naga tersebut. Dan ketika masuk, ternyata ya salah sasaran deh. Karena salah tangkap, Fun pun dimarahi oleh bosnya. Fun pun akhirnya dipecat karena dianggap biang kerok kegagalan polisi. Saat keluar dari kantornya, sekelompok orang hendak menyerangnya. Untung saja Chowli datang dan menyelamatkannya. Setibanya di rumah, Fun yang masih belum mengetahui Chowli adalah suruhan Ferrari lalu marah padanya. Chowli lalu memeluk Fun karena merasa diperhatikan. Dan setelah itu, Chowli menyuruh Fun untuk menanggalkan bajunya. Karena mengira Chowli ingin begitu, dengan polosnya Fun menurutinya. Namun yang terjadi malah apa sebenar ya? Aksi memalukan Fun ditonton semua orang.
Menyadari karirnya telah hancur, Fun lalu hendak melakukan bunuh diri. Namun Pizza dengan baik hatinya datang mengunjunginya. Pizza pun menyarankan Fun untuk melakukan pembalasan terhadap semua kesialan yang dilakukan Ferrari. Dia lalu menyarankan Fun untuk berguru pada Guru Wong terlebih dahulu agar dia mampu menjalankan rencananya tersebut. Namun karena Guru Wong saat ini ada di dalam penjara, mau tak mau Fun harus masuk ke sana demi bisa menimba ilmunya. Fun pun terpaksa melakukan tindakan kriminal agar bisa masuk ke dalam sel, dan tidak butuh waktu lama usahanya tersebut berhasil. Ketika Fun sudah masuk penjara, dia pun segera mencari Guru Wong. Tapi dia malah kecewa karena pada hari itu juga Guru Wong dinyatakan bebas. Sial banget ya nasib Fun. Singkat cerita, Pizza akhirnya meminta bantuan Guru Wong untuk segera mengajari Fun ilmu tipu agar bisa membalas perlakuan Ferrari. Awalnya Guru Wong enggan menerima Fun sebagai muridnya, namun setelah melihat tekad besar dari Fun dengan mau menjilat sepatunya, Guru Wong pun akhirnya setuju. Perlahan-lahan Fun mulai memperlihatkan bakatnya pada Guru Wong, tapi Guru Wong menyebut bakat seperti itu sama sekali tidak berguna. Dan di suatu malam, Fun mencoba menakut-nakuti Guru Wong agar mau menurunkan ilmunya. Tapi ya Guru Wong malah menampolnya seperti ini. Tiba-tiba, Ken yang juga merupakan asisten Ferrari terkejut setelah melihat Fun belajar pada Wong Sifu. Wong Sifu sendiri merupakan musuh besar Ferrari. Ken lalu melaporkan hal ini pada Ferrari. Ferrari lalu menugaskan anak buahnya untuk menghabisi Guru Wong. Guru Wong lalu diserang orang tak dikenal. Namun sesuai dugaan, Guru Wong sama sekali tak menemui hambatan saat menaklukkannya. Duel seru terjadi ketika Guru Wong berhadapan dengan Ken. Namun Guru Wong sekali lagi mampu mengalahkan Ken dengan melemparkannya dari lantai atas. Tetapi Ken mampu melemparkan sebuah granat ke dalam rumah Guru Wong saat ia terpental. Dan inilah yang terjadi. Untung saja Guru Wong mampu keluar sebelum rumahnya meledak. Dia pun didatangi keluarganya untuk menolongnya. Guru Wong pun berniat membalas perlakuan ini pada Ferrari. Di tempat lain, Chow Li berhasil meringkus salah satu orang terkaya di Hong Kong. Setelah berpura-pura melayani si Taipan, Chow Li kemudian membuatnya pingsan atas perintah Ferrari. Ketika keluar dari bar itu, Chow Li kemudian terkejut karena ditabrak oleh Guru Wong. Menyadari dirinya ditabrak Guru Wong, Chow Li lalu melaporkan hal ini pada Ferrari. Ferrari pun menyuruhnya untuk membawa Guru Wong ke markasnya. Chow Li pun akhirnya berhasil membuat Guru Wong ikut ke markas Ferrari. Namun ya dengan cara seperti ini. Sesampainya di markas Ferrari, Guru Wong lalu disambut dengan ramah bak seorang kawan lama yang baru bertemu. Ferrari lalu mengajaknya untuk bermain mahjong. Di sini, Ferrari mulai memperlihatkan aksi-aksinya dalam bermain. Namun Guru Wong tidak mau kalah. Dia pun menunjukkan aksi akrobatiknya dalam bermain mahjong. Segala trik cerdiknya pun dikeluarkan Guru Wong. Hingga akhirnya dia pun menang dalam permainan itu. Guru Wong juga berhasil mendapatkan hadiah sebesar 120 juta dolar usai menang dalam pertarungan ini. Namun setelah pertandingan, Ferrari kembali mengajak Guru Wong berjudi dengan taruhan yang lebih tinggi sebesar 500 juta dolar. Namun karena terlalu cerdik, Guru Wong tidak menerima undangan itu dan malah menyuruh Fun yang menerimanya. Ketika berada di rumah, Guru Wong curiga pada Ferrari terkait menghilangnya 3 orang terkaya di Hong Kong secara misterius. Pasalnya Ferrari baru saja memenangkan pasar saham karena tidak lagi memiliki saingan. Guru Wong pun berusaha menyelidikinya. Diam-diam dia lalu menyusup ke rumah Ferrari. Namun dia dicegat oleh pengawal Ferrari. Guru Wong pun membiarkan dirinya ditangkap oleh anak buah Ferrari. Dan ketika dibawa ke sel, dugaan Guru Wong pun benar. Ketiga orang terkaya di Hong Kong ternyata ditahan dalam ruang bawah tanah Ferrari. Ferrari pun datang menemui ketiga orang terkaya itu dan menyebut kalau mereka semua bakal jatuh miskin setelah indeks Hang Seng menurun. Setelah Ferrari pergi, salah satu pengawalnya datang dan berkata kalau makanan akan segera tiba. Namun ketiga orang terkaya itu menolak diberi makan oleh mereka. Pasalnya, makanan yang diberikan ialah Viagra yang membuat itunya pasti bangkit. Guru Wong yang mendengar hal itu lalu menawarkan mereka cicak untuk dimakan. Namun karena Guru Wong hanya punya satu, akhirnya dia pun memberikan cicak itu pada si Taipan yang paling tua. Dan tidak lama setelah makan cicak, makanan dari Ferrari pun tiba. Dan ternyata makanan yang datang berupa ayam panggang yang begitu enak. Kasihan ya si Pak Tua, jadi nyesel deh. Hari duel permainan judi antara Fun dan Ferrari pun tiba. Meski tak ada Guru Wong, Fun mencoba melawan musuh besarnya tersebut.
Dia pun ditemani Long Woo yang membawa uang taruhan senilai 500 juta dolar. Dan ketika pertandingan dimulai, Fun mencoba mengulur waktu. Sementara itu, Pizza dan Wasabi mencoba menyelamatkan Guru Wong yang sedang ditahan. Namun ketika sampai di ruang tahanan Guru Wong, mereka pun dicegat oleh Chow Li. Duel pun terjadi antara mereka. Dan ketika kunci sel hendak diambil oleh para tahanan, anak buah Ferrari malah melahapnya. Ternyata Guru Wong malah bisa keluar dengan sendirinya. Hal ini pun membuat istrinya marah padanya. Sementara itu, Chow Li yang sedari tadi berduel dengan Pizza dengan mudah dikalahkan. Guru Wong yang hendak masuk ke rumah Ferrari lalu dicegat oleh anak buahnya. Pertarungan pun kembali terjadi, dan setelah melalui beberapa aksi yang menegangkan, Guru Wong akhirnya mengalahkan semuanya. Guru Wong hendak menggantikan Fun untuk bermain judi, namun wasit menolaknya karena yang menandatangani perjanjian adalah Fun. Mau tak mau Fun harus menyelesaikan permainan ini. Namun sialnya, ketika Fun sudah serius dengan kartunya, anak buah Ferrari berhasil merekamnya. Dengan teknologi yang dimilikinya, Ferrari pun tahu kartu Fun dan yakin akan memenangkan permainan. Dan setelah kedua belah pihak memperlihatkan kartunya, malah Fun yang menang seperti ini. Ternyata, Fun sudah mengecoh anak buah Ferrari dengan menempelkan tanda kartu di masing-masing jarinya. Hal ini dia lakukan untuk mengelabui Ferrari karena yakin Ferrari akan bermain curang. Guru Wong pun berujar kalau cara Ferrari itu sudah kuno dan sudah digunakan di tahun-tahun yang lalu. Menyadari kekalahannya, Ferrari pun tak tinggal diam. Dia pun mencoba menyerang Guru Wong dengan jurus belalang gendut. Dan saat Ferrari menyerang, dia malah tumbang setelah Guru Wong memberikannya racun serangga. Akhirnya Guru Wong dan Fun mampu membalaskan dendamnya pada Ferrari. Bos Fun di kepolisian lalu datang dan meminta Fun kembali menjadi polisi. Namun Fun dengan entengnya menolak dan melanjutkan kehidupannya sebagai orang kaya baru.